aja enak kaki nyetrum. Di hari pertama ini, saya kewalahan banget nyebrang sungai tadi. Arusnya yang cukup kencang kadang membuat badan saya nggak seimbang. Apalagi airnya yang sampai paha. Celana basah, pakai sepatu pun jadi lembab. Tapi yang kayak gini nih, yang bikin pendakian makin banyak cerita. Ya, selamat pagi teman-teman. Sekarang jam 9 kurang 10. Kita udah berangkat lagi dari tadi habis nyebrang sungai. Lalu berangkat lagi menuju ke Korong HP. Estimasinya mungkin sekitar 3 jam. Jadi semoga jam 12 kurang nyampe lah. Bukit Raya sendiri merupakan salah satu Seven Summit di Indonesia, mewakili pulau Kalimantan yang ada di Indonesia ya. Pokoknya teman-teman harus nyoba deh. Jalur awalnya aja udah wow banget. Nah, di hari pertama pendakian ini target kita adalah pos 4. Tapi sebelum sampai pos 4, kita akan makan siang dulu di Korong HP. Ya, masih OTW ke Korong HP. Kita dari Rantau Malam udah jalan sekitar 3 jam. Tadi matahari agak teduh, sekarang udah agak panas, jadi ini nih yang bikin haus. Lagi istirahat dulu, mungkin sampai ke Korong HP sekitar berapa jam lagi, Pak? 2 tanjakan lagi. 2 tanjakan lagi. Oh ya, 2 tanjakan lagi. Tanjakan kiri, tanjakan kanan. Trek awal pendakian cukup membuat kami berkeringat. Karena ketinggian gunung masih rendah, juga vegetasi yang kami lalui belum terlalu limbun. Panas seperti datang dari atas, bawah, dan samping. Aman Bang Eki? Aman? Duluan. Cuma anggap aja. Ya, selamat siang teman-teman. Sekarang udah sampai di Korong HP setelah jalan sekitar 4 jam dari Rantau Malam. Keadaan di sini nih, jadi udah tanah tandus gitu, tapi masih dikelilingi semak dan hutan. Di sini nanti kita akan makan siang dulu, mungkin sekitar setengah jam 1 jam, lalu lanjut ke pos 4 untuk camp di hari pertama. Oh iya, kenapa disebut Korong HP? Karena di sini katanya ada sinyal. Walaupun bukan sinyal data, tapi setidaknya bisa untuk telepon ke orang rumah. Buat info kalau anaknya ini 6 hari ke depan belum bisa dihubungi. Oh iya, sampai saya lupa buat memperkenalkan tim pendakian kali ini. Ya, walaupun teman-teman mungkin udah tahu juga ya. Yap, yang pertama ada Kenang. Dia adalah kawan pendakian saya di beberapa gunung ke belakang. Lalu ada Eki dan Bung Firsa yang sedang melakukan ekspedisi antar negeri. Jujur saya bersyukur banget bisa mendaki bareng Bung Firsa. Saya yang masih belajar merekam dan bercerita ini bisa belajar langsung sama ahlinya. Ditambah Bung dan Eki yang kocak banget kalau udah bercanda. Walaupun kami baru bertemu 2 hari yang lalu. Ya, setelah tadi kita istirahat selama 45 menit, kita akan jalan lagi ke pos 4. Semoga nyampe sih 3,5 jam sampai 4 jam lah. Dari Korong HP kami mulai memasuki hutan yang cukup lebat. Dari sini sepertinya cahaya matahari sudah terhalangi oleh rimbunnya pepohonan.
Ya, teman-teman, selamat siang. Sekarang udah masuk ke dalam hutan Bukit Rayanya. Tadi kan kita kayak kalau di Korong HP itu masih terang ya, masih belum ketutup hutan. Sekarang udah masuk ke hutannya. Ini masih vegetasinya dipenuhi oleh pohon apa nih? Pokoknya tinggi tapi nggak rapet. Jadi udara juga masih enak dan tanahnya ini tanah akar pun nggak terlalu banyak. Ini masih buat ditapak masih enak. Terus ketinggiannya sekarang itu di 450-an. Jadi kita selama 4 jam ini udah naik sekitar 300 mdpl-an. Akhirnya setelah 1 jam lebih sedikit kita sudah sampai di belum pos 3 Pak ini Pak. Maaf guys, belum pos 3. Oh ini namanya Simpang Sukhoi. Pak kita kok nggak lewat pos 1 atau pos 2 sih? Kalau pos 1 di Batu Lintang. Batu Lintang Ya, itu pos 2 nya di Balai Sedoruk tuh. Nah, kemudian pos 3 di sama nih. Nah, yang ke depan nih. kita kenapa nggak lewat pos 1 atau nggak itu nggak lewat Rantau Malam? Sebenarnya jalur pendakian tuh bukan dari sini lah. Dari sana. Dari Pantai Serawai itu. Terus kalau misalnya kita mau lewat pos 1 pos 2 itu dari Rantau Malam juga atau enggak? Dari Rantau Malam lah. Sama. Iya. Oh, tapi nanti lewat Pantai Serawai. Iya. Oke. Berbeda dengan kami yang menggunakan tas keril dengan segala teknologinya, Pak Seriono dan Pak Lasa cukup nyaman dengan alat angkut yang mereka pakai. Mereka menyebutnya keba. Katanya lebih nyaman pakai ini daripada tas seperti kami. Gokil. Bung, mau nyoba ini? Enggak. Enggak, terima kasih. Nang mau nyoba, Nang? Mau nyoba? My pride. My pride, my adventure. Enggak juga. Karno Ilyas. Karni itu aku nggak bisa mati karnimu. Karena Jalur yang kami lewati mulai berbukit-bukit. Treknya tidak hanya lurus, tapi naik dan juga turun. Jadi kita tadi dari Korong HP. Sekarang lagi ada di sini tadi dari Korong HP. Kenapa kita langsung ke pos 4? Karena kita nggak lewat pos 1 Batu Lintang. Di sini nanti ada pos 2. Terus kita lagi di sini nanti ada pos 3, terus nanti pos 4. Nah, nanti kita ke puncak 20 kilo lagi. Tidak seperti di Pulau Jawa, indikator yang banyak tertempel di setiap 100 meter adalah indikator jarak ke puncak, bukan ketinggian gunung. Yap, memang lebih baik seperti itu kali ya, karena Gunung Bukit Raya ini tidak terlalu tinggi, tapi panjang banget. Ya teman-teman, setelah 3 jam jalan dari Korong HP, kita udah sampai di pos 3, agak telat sih. Estimasinya 2 jam jadi 3 jam. Ini udah gelap karena udah jam 4:15. Mau stay di sini tapi area campnya kurang banyak, kurang lebar, cuman kecil. Jadi kita akan lanjut ke pos 4. Nah di sini ada sungai, jadi kita bisa refill air kita di sini. Terus abis gitu lanjut ke pos 4, mungkin nyampe sekitar maghriban sih.
Aku menangis. Untung direkam. Enggak, cuman kalau misalnya nggak pakai ojek pun estimasi gua tetap jam 5 sih. Jam 5 ya. Itu ngebut banget kita ya. Iya. Pos Sungai Mangan. Mangan dulu, Lur. Mangan dulu. Oke, Nang, aman? Aman, Mbak. Sudah nyampe, Kurdi? Sudah nyampe aman. Oke, kita bikin Shelter tenda di dulu. sini. Kita shelter. Teman-teman, hari ini kita sudah sampai di pos 4 Sungai Mangan. Nah, ini kita masih keburu, belum malam, jadi kita akan bikin shelter di sini. Makan dan persiapan buat besok pagi. Hari pertama, guys. Satu dulu nih, semoga. Kita potong supaya jadi lap. Karena sebenarnya kita memakai tisu cuma untuk lap-lap piring. Betul. Udah kita korbankan saja. Oh ya, walaupun udah dicatat sedemikian rupa, tetap aja saya si pelupa ini kelupaan bawa tisu kering. Maaf ya, gengs. Pisaunya pisau Eiger. Seger. Oh, mantap. Pantesan langsung. Seger. Jadi kayak kanibalisme. Ini terang banget sih. Jadi terang gini, Bang. Iya, tapi lu ke mata gua banget, Nang. Nggak sopan itu, Nang. Maaf, Bang. Udah susah motongnya. Niki, ini bagian ramenya. Bagian ramainya. Bagian ramenya kagak di-shoot. Berikan sekarang kita semua. Terima kasih atas perjalananmu selama ini, Bang. Bahkan sampai akhir hayat kamu tetap menolong. Goodbye. Guys, kita lagi masak. Ini Kenang lagi mau masak sop. Ini udah masak nasi, nanti kita goreng nugget. Kita sedang makan malam Hai. bersama. Harusnya senter dulu yang nyala. Kita sedang makan malam bersama Bapak Kapten kita. Sosis, nugget, nasi sama shop. Sama tempe orek sama abon. Lu abon nggak bisa juga ya? Enggak, Bang. Ya Allah, kasihan banget sih lu hidup tenang, Nang. Ini Kagak udah bisa lu mah. Bagi dia standar kasihannya beda loh. Iya, bener. Ya kan standar kasihan gua yang beda. Udah kenyang saya udah nikmat nih. Kan nikmat orang beda-beda. Oh, benar juga. Yo, man. Benar juga lu. Kalau gitu gua nggak bisa matain lagi, Nang. Kali hari ini hari kedua di pendakian Bukit Raya. Cuacanya hujan, jadi sekarang jam 6 sekarang jam setengah 7. Jadi kita mau prepare masak, terus rapi-rapi dulu dan ya siap-siap. Ya semoga sih nanti udah nggak hujan ya. Setelah masak dan bersiap, kami pun melanjutkan perjalanan di hari kedua. Ya, selamat pagi. Hari ini sekarang kita berangkat dari pos 4 jam 10 pagi untuk menuju ke pos 5. Jadi camp hari kedua itu ada di pos 5. Estimasi perjalanan sekitar 4-5 jam. Semoga nyampe. Untuk cuaca pagi ini masih berkabut dan sedikit gerimis, tapi masih kondusif buat digunakan untuk berjalan. Ya teman-teman, setelah setengah jam jalan dari pos 4, kita ketemu sama simpang enggang karena di sini tempat melintasnya burung enggang. Tapi sekarang lagi kabut, jadi biasanya nggak ada. Gitu ya Pak ya? Biasanya kalau lewat, kalau lagi terang aja. Kalau lagi terang aja. Cuaca bagus. Oh.
Oh, oke. Masih aman Ki, masih aman. Jangan tutup aja sleting. Oke. Ini hujan tapi airnya nggak nyampe ke bawah saking lebatnya hutan di Bukit Raya. Oh iya, melihat Bung dan Eki mengambil gambar untuk dokumentasi makin memperlihatkan bahwa merekam sambil mendaki bukan perkara mudah. Bung yang selalu jeli dalam melihat momen, juga Eki sang videografer yang selalu sigap dengan kameranya. Ya, selamat siang teman-teman. Setelah sekitar 2 jam 15 menit kita nyampe ke area yang agak datar untuk makan siang karena sekarang udah jam 12.20-an. Jadi siang ini kita mau makan dulu. Nggak perlu ditanya-tanya. Ya teman-teman, tadi Gue di belakang begini. nanti dulu, gua dulu. Ya teman-teman, kali ini karena hujan, jadi kita tadi habis makan bikin shelter dulu sebentar sebelum melanjutkan perjalanan ke pos 5 Hulu Rabang. Dari sini ke pos 5 itu sekitar 2 jam ya Pak? 2 jam lagi, jadi sekarang jam 12.50-an, 12.50 jam 1, jadi mungkin sampai sana sekitar jam 3-an lah. Turki kau membahayakan sekali. Kalau tadi itu suara apa? Kayak semacam monyet kerak. Tapi bukan oa tapi Pak. Oa. Beda suara kalau oa ya. Pak, itu yang menggantung apa ya Pak? Itu kah semut tuh? Apa? Yang itu kah? Ini Pak, yang ini Pak nih. Yang di pohon Pak? Itu kah? Itulah sarang semut tuh. Sarang semut. Ya. Oh, semut bisa bikin di pohon juga Bisa. ya Pak? Tapi agak kecil tuh anunya. Oh, ini tuh kecil Pak. Ada yang lebih besar Pak? Ada besar lebih dari itu biasanya. Di perjalanan menuju pos 5 ini, di trek mulai banyak pohon tumbang maupun ranting yang malang melintang. Di sini kami harus tetap berhati-hati agar tidak salah pijak atau terpeleset, apalagi ketika hujan. Ya teman-teman, kita masih di jalan menuju ke Hulu Rabang ataupun pos 5. Nah, kita ada di punggungan bukit yang di bawahnya itu lembah tuh, kayak gitu. Sama di arah sananya juga lembah. Kayak yang udah tadi diinfokan, Bukit Raya itu kan berbukit. Jadi kalau kita menilai sebuah gunung dari MDPL-nya, contohnya Bukit Raya ini, dia gunungnya hanya kalau nggak salah 2200-an, tapi karena jauh di dalam hutan Kalimantan, untuk akses ke puncaknya membutuhkan tenaga yang tidak sedikit. Apalagi kita disuguhi dengan jalur yang naik turun, jadi MDPL-nya naik turun. Nah, kalau di Gunung Bukit Raya ini adanya papan penunjuk seperti ini nih, 11.900 meter, itu artinya kita sampai puncak itu 11,9 kilo lagi. Ya teman-teman, akhirnya setelah 2 jam
Kita sampai juga di pos 5 Hulu Rabang. Gimana Nang setelah 2 hari perjalanan di Bukit Raya? Menghasilkan sepatu yang tidak karuan. Sepatu sudah jadi korban. Udah lihat ada pacet atau enggaknya? Pacet saya minggu. Ada yang gede tuh di bawahmu, enggak di daun. Oh ini. Wah itu gede banget. Wow. Di Bukit Raya ternyata yang ini. Gede banget gak? Ini yang merah itu bukan sibung. Ini warna merah menyala. Sudah begitu bentuknya saja ini belum mengisap darah. Sudah sebesar ini. Wow. Teman-teman, kita sudah sampai di pos 5. Sekarang kita lagi persiapan buat makan malam. Nah, di sini juga ada apa namanya? Sumber air. Oh, pokoknya bening deh. Nih kita lihat. Maiki, Jam. tolong disentil dong. Nanti aja. Semoga lancar dan semoga saya tahu. tadi dan kita Balik lagi. nah, Kunaon sih? Ya Tuhan. kok lu dapat mulu sih, Fur? Ya tadi kan gua habis dari Belantara Rimba. Wow. Sini. Bisa. Sudah. Niki ya, ngajarin caranya ini ya. Stop. Sorry. Ya. Ini makanan kita. Mantap, masakannya Kenang nih. Masih berhasil terus nih bikin nasi Kenang nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggak makan, Bung? Udah tadi alhamdulillah enak banget masakan Kenang. Mantap. Di pos 5 ini banyak banget pacetnya. Jadi sebelum pas udah masuk tenda kita harus ngecek barang-barang kita ada yang mengandung pacet atau enggak. Nah, ini di kaki udah aman, kita cek keril kita. Ini keril kita harus aman dari pacet pokoknya. Ya biasanya sih bawahnya nih. Nih. Pacet bukan nih? Oh, bukan. Oh, pacet nih. Nah, ini kayak gini nih, nemu pacet nih. Ini pacet nih. Tapi kok pacetnya begini ya? Oh, panjang nih pacetnya nih. Panjang nih dia dari sini ke sini. Waduh, gimana ngeluarinnya ini? Tadi pacetnya tuh kan ada di sini ya. Tuh, pacet dia di dalam tasnya, panjang gini nih. Ini takutnya berarti kan ke punggung gue ya. Jadi kayak harus nyari. Harus buka baju terus kita cek apakah ada pacet di badan gue. Ini ada pacet di sini. Ini kan kalau tasnya dipakai berarti akan ada di pinggang gue. Ini gimana ngeluarinnya?